Sosial budaya yang dimiliki masyarakat yang berada di daerah perbatasan dapat menjadi modal untuk membangun daerah perbatasan antar negara. Sosial budaya mampu menjadi mediator bagi terwujudnya keamanan dan perdamaian di daerah perbatasan antar negara. Sikap saling menghormati, terbuka, dan rasa persaudaraan menjadi modal sosial budaya yang pemeliharaan perdamaian di daerah perbatasan antar negara. Pembangunan daerah perbatasan dengan hanya berorientasi ekonomi dan bisnis serta politik berpotensi merusak hubungan antar etnik yang berada di daerah perbatasan antar negara. Ikatan persaudaraan masyarakat perbatasan merupakan suatu modal sosial dalam pembangunan kawasan perbatasan. Sikap kekerabatan yang terus dipertahankan oleh suatu etnis di perbatasan antar negara mampu memelihara keamanan dan perdamaian di daerah perbatasan tersebut. Mobilitas sosial seperti kekerabatan transnasional yang terjadi di perbatasan dapat mendorong terjadinya mobilitas modal. Seperti para investor Cina melakukan investasi di Thailand dengan menggunakan jaringan kekerabatan untuk membangun bisnis. Pembatasan Indonesia-Malaysia juga menunjukkan dampak baik kehadiran masyarakat atau etnik lokal dalam pembangunan kawasan pembatasan. Sikap solidaritas dan saling menghargai antar masyarakat pembatasan Indonesia-Malaysia di Jagoi Bambang, Kalimantan Barat menunjukkan suatu integrasi nasional. Solidaritas dan sikap saling menghargai antar penduduk di daerah pembatasan merupakan wujud dari saling membutuhkannya masyarakat tersebut satu dengan yang lainnya, meskipun mereka berada pada negara yang berbeda. Sistem kekerabatan suku Bidayuh di Kecamatan Entikong serta menganalisis hubungan kekerabatan suku Bidayuh di Kecamatan Entikong dengan yang berdiam atau yang bermukim di distrik Tubedu. Etnis Bidayuh secara sosial budaya telah direkonstruksi ke dalam kewarganegaraan yang berbeda ialah Bidayuh Indonesia dan Bidayuh Malaysia. Bidayuh Sontas menganut pola garis keturunan unilateral, yaitu penerus garis keturunan dari ayah ataupun ibu. Dengan demikian, hal ini memiliki implikasi pada sistem pewarisan yang tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Antara anak laki-laki dan perempuan memiliki hak waris yang sama. Perkawinan yang diperbolehkan pada Bidayuh Sontas adalah perkawinan di antara saudara sepupu dua kali, yaitu sepupu dari kakek yang bersaudara dan dalam urutan generasi yang seimbang. Sementara untuk perkawinan yang dianjurkan adalah perkawinan edogami atau perkawinan sesama saudara yang masih memiliki hubungan dalam kekerabatan keluarga luas. Zaman dahulu, sanksi untuk pihak yang mungkir dari pertunangan ialah satu benda berupa tempayan atau piring. Zaman sekarang, benda-benda tersebut telah dikonversi dengan nilai uang. Misalnya 4 buah tempayan, 1 ekor babi, 1 ekor ayam, 2 botol tuak, 1 gantung pulut, 1 gantang beras. Solusi dari kelompok kami untuk mempertahankan sistem kekerabatan pada etnik Dayak Bidayuh di perbatasan Entikong Indonesia dan Tubedu Malaysia, yaitu yang pertama, tidak memutuskan tali silaturahmi antara saudara dan keluarga. Yang kedua, melaksanakan perkawinan di antara saudara sepupu dua kali, yaitu sepupu dari kakak yang bersaudara dan dalam urutan generasi yang seimbang. Yang ketiga, melakukan perkawinan antara sesama saudara yang masih memiliki hubungan dalam kerabat keluarga luas, agar tidak memutuskan tali persaudaraan atau sistem kekerabatan. Saya akan menjelaskan mengenai kesimpulan, di mana sosial budaya yang dimiliki masyarakat yang berada di daerah perbatasan menjadi sebuah modal untuk membangun daerah perbatasan antar negara, di mana perbatasan Indonesia dengan Malaysia menunjukkan dampak yang baik pada kehadiran masyarakat atau etnik lokal dalam pembangunan kawasan perbatasan. Adapun salah satu etnik kekerabatan Bidayuh Sontas di perbatasan menganut sistem pola garis keturunan unilateral, yaitu penerus garis keturunan dari ayah ataupun ibu, di mana pada perkawinan diperbolehkan dalam etnik Bidayuh Sontas ini dengan perkawinan antara saudara sepupu dua kali seperti sepupu dari kakek yang bersaudara. Adapun solusi dalam mempertahankan suatu sistem kekerabatan pada etnik Dayak Bidayuh Sontas
Ini ialah dengan tidak memutus tali silaturahmi antara saudara dan keluarga, dan melakukan atau melaksanakan sebuah perkawinan dengan peraturan yang ada. Demikian kesimpulan dari rekayasa ide kami. Saya ucapkan terima kasih.